Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Saya Lina Salina hadir menjumpai Anda pekan ini di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 16 April 2023 atau bertepatan dengan 25 Ramadan 1444 Hijriah. Ya pemirsa, tak terasa tinggal beberapa hari lagi kita sudah menuju hari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita bisa memaksimalkan sisa-sisa di bulan Ramadan tahun ini untuk memaksimalkan ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa dari Kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Baik, langsung saja kami hadirkan informasi selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita pekan ini, pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin meninjau mal pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Selain itu, Wapres juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung produk-produk UMKM yang dijual di stand halal fair tersebut di Siring 0 km Banjarmasin. Seperti biasa, Pak. Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin secara langsung meninjau mal pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dilakukan sebelum menghadiri pelantikan Komite Daerah Ekonomi Kreatif dan Keuangan Syariah serta peresmian Kalimantan Selatan Halal Fair 2023 di kawasan Siring 0 km Kota Banjarmasin. Tak hanya sekedar meninjau satu persatu gerai pelayanan yang ada di mal pelayanan publik, namun Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menanyakan kepada warga terkait berapa lama proses pelayanan yang diberikan oleh MPP Banjarbaru tersebut. Kepala DPMP TSP Kota Banjarbaru Rahma Khairita yang juga koordinator pelayanan publik menjelaskan, kunjungan oleh Wakil Presiden RI merupakan suatu kehormatan bagi MMP Banjarbaru. Pasalnya sebagai pelayanan publik, hal ini tentu menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat ke depannya. Ya, ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi MPP Kota Banjarbaru dikunjungi oleh Wakil Presiden, di mana beliau konsen menanyakan berapa kecepatan dari pelayanan yang diberikan di semua gerai-gerai yang ada, dan itu menjadi pemacu kami untuk bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih cepat dan lebih baik. Satu hari selesai pelayanan di sini, satu hari selesai? Ya, sebagian besar ada yang satu hari, tetapi ada yang memang tadi butuh 14 hari ya, seperti yang pengadilan tadi untuk isbat nikah tadi. Apa yang paling banyak dikunjungi, Bu? Yang banyak dikunjungi adalah dari kepolisian, Pak. Biasanya memperpanjang SIM, kemudian Samsat juga banyak, Pak. Boleh berapa panjang SIM-nya, Bu? Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menjelaskan, MPP Banjarbaru saat ini sudah terisi 20 gerai yang mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Karena mal pelayanan publik Kota Banjarbaru saat ini sudah ada 20 gerai yang ada di MPP. Jadi alhamdulillah bisa memudahkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru, bisa langsung berurusan di gerai MPP. MPP Kota Banjarbaru resmi beroperasi sejak 14 Februari 2021 yang ditandai dengan pembukaan perdana dan bergabungnya 8 instansi. Mohail Banjar TV. Usai menyaksikan pengukuhan Kadeks Provinsi Kalsel dan peresmian Kalsel Nasional Halal Fair 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Sabiri Nur beserta Ibu Raudatul Jannah Sabiri Nur menyempatkan diri untuk meninjau produk-produk UMKM yang dijual di stand Halal Fair 2023. Pada kesempatan itu, selain berdialog langsung dengan para pedagang UMKM, Wapres Ma'ruf Amin pun memuji aneka produk yang dihasilkan. Selain memuji berbagai produk UMKM yang ada, Wapres mengungkapkan rasa kegembiraannya menyaksikan antusiasme warga dalam menyambut Kalsel Nasional Halal Fair 2023. Wapres berharap agar kegiatan ini selain dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, menambah literasi, juga dapat membawa manfaat bagi warga Kalsel pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Meresmikan
halal Kalimantan Selatan, halal nasional halal fair, ya tempat mereka menjual produk-produk halal, dan membentuk yaitu KDEKS seperti di daerah lain. KDEKS untuk memotivasi, mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi dan menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbiri Nur menyampaikan penyelenggaraan Kalsel Nasional Halal Fair 2023 ini merupakan upaya untuk memperkenalkan berbagai macam produk halal di wilayah Kalsel, baik di bidang kuliner, wisata, maupun pisan. Paman berharap melalui kegiatan ini penguatan ekosistem syariah di Kalsel dapat terus maju dan berkembang. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyempatkan diri sholat tarawih di Masjid Agung Al-Munawarah, Kota Banjarbaru, sekaligus mengisi tausiah seputar keutamaan ibadah di malam 10 terakhir Ramadan. Kehadiran Wakil Presiden RI tersebut disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dan seluruh jamaah tarawih yang hadir. Tak hanya mengikuti sholat tarawih, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga memberikan tausiah kepada ribuan jamaah yang hadir di masjid ikonik di kota idaman ini. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengingatkan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan akan hadir malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang di 10 hari terakhir Ramadan. Dengan demikian, manusia diminta untuk terus melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Itu tidak dijelaskan oleh Allah di mana letaknya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita terus mencari selama bulan Ramadan. Walaupun menurut banyak pendapat yang mu'tabar ada di 10 terakhir fil asyril awal. Menjadi kebiasaan Allah menyamarkan sesuatu yang istimewa. 10 terakhir bulan Ramadan itu kita mohon doa kepada Allah supaya ketentuan itu menjadi ketentuan yang baik-baik saja buat kita. Rezekinya, segala kebaikannya, amaliyahnya, ketaatannya, itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui, Masjid Agung Al-Munawarah merupakan masjid yang menjadi ikon kota Banjarbaru. Masjid yang memiliki daya tampung ribuan jamaah ini diresmikan pada 1 Juli 2010 oleh Wali Kota Banjarbaru yang saat itu dijabat oleh Rudi Restawan. Tim Liputan Banjar TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengucurkan bantuan keuangan senilai 9,3 miliar untuk 10 partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, dana hibah juga disalurkan pemerintah Kota Banjarmasin kepada sejumlah organisasi yang bergerak di bidang olahraga, kepemudaan, keagamaan, pendidikan, dan partai politik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyerahkan bantuan keuangan tahun anggaran 2023 kepada 10 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan keuangan senilai 9,3 miliar rupiah itu diserahkan langsung Sekda Provinsi Roy Rijali Anwar mewakili Gubernur Kalsel Sahbiri Nur di Gedung Mahligai Pancasila Senin 10 April tadi. Sementara itu, dalam sambutannya Sekda Provinsi menyatakan bantuan ini antara lain untuk menciptakan desentralisasi kewenangan internal partai politik,
Di samping menghilangkan praktek politik transaksional dan mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas melalui pendidikan politik. Adanya bantuan keuangan ini juga kiranya menjadi modal untuk mematangkan persiapan daerah dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5.000 per suara sah. Bantuan keuangan ini kiranya juga menjadi modal untuk mematangkan persiapan daerah kita dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 nanti. Kita semua berkeinginan dan bertekad agar Kalimantan Selatan bisa tampil sebagai provinsi yang sukses dalam menyelenggarakan pemilu serentak nanti. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Heryansyah menyatakan ada 10 partai politik yang mendapat bantuan keuangan tahun 2023. Adapun besaran bantuan yang diterima partai politik tersebut nilainya sama dengan tahun 2022 lalu, yakni 5.000 per suara sah. Nilai itu mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 1.200 per suara sah. Satu sebelumnya itu 1.200 per suara. Tahun 2002 naik jadi 5.000 per suara. Sampai 2023 sama 5.000 per suara. Itu pertimbangannya Pak? Seluruh Indonesia menaikkan suaranya. Kemudian himbauan dari KPK serta dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan bantuan parpol lebih baik lagi. Heryansyah berharap dana yang diserahkan lebih dari 9 miliar itu dapat digunakan untuk pembinaan kader dan edukasi politik pada masing-masing partai politik. Muhail Banjar TV. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerahkan langsung bantuan dana hibah kepada beberapa organisasi di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Senin 10 April lalu. Menurut Ibnu, penyerahan dana hibah tersebut memang setiap tahun dilakukan untuk kepentingan masing-masing organisasi yang menerima. Wali Kota berharap kucuran dana itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mendukung program dari berbagai organisasi. Harapannya semoga bermanfaat, termasuk bagi kegiatan yang sifatnya non-APBD. Diketahui KONI menerima dana hibah 12,9 miliar digunakan untuk operasional, pemberian bonus atlet Porprov mencapai 8 miliar, termasuk pembinaan 56 cabang olahraga menghadapi Prapon. Nah, mereka menghadapi Prapon. Nah, Prapon itu ada yang kejuaraan daerah, kejuaraan KOT. Dan jadi dana-dana itu sangat diperlukan oleh mereka karena 2023 ini masuk sudah ke tahapan Prapon untuk mengikuti PON nanti di Aceh dan di Sumatera Utara. Nah, kemudian operasional KONI karena kepengurusan ini baru dilantik kemarin, itu sudah melakukan tahapan-tahapan. Artinya berkaitan dengan personal KONI dalam hal membina para cabang-cabang, kemudian cabang-cabang pembinaan. Jadi kalau dihitung-hitung ya bisa kada cukup, mudah-mudahan ada perubahan, ada tambahan. Kormi mendapat hibah 2,6 miliar dan NPC 1,9 miliar lebih. Kwarcap Pramuka 750 juta, HMI 337 juta lebih. Sementara di bidang keagamaan, hibah diberikan kepada Basnas 1,2 miliar, MUI 2 miliar lebih, dan PCNU 1,5 miliar. Hibah di bidang pendidikan kepada TK Tunas Harapan 50 juta, dua partai politik yaitu PAN dan Demokrat masing-masing 299 juta dan 104 juta, serta hibah untuk SPN Polda Kalsel 3,5 miliar rupiah. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan, pemerintah Kota Banjarmasin minta ASN tak cuti di bulan April.